Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah penghasilan istri itu termasuk harta bersama dalam pernikahan? Kau belum nikah udah nanya harta dia pula. Mana dia mau nikah sama kau? Selamat datang di Hikmah Luas. Channel ini menghadirkan potongan ceramah singkat Ustadz Abdul Somad yang penuh hikmah, nasihat Islami, dan inspirasi Istrinya kehidupan. bekerja di kantor BUMN, swasta, PNS, ASN, dan seterusnya. Satu bulan dapat gaji 3 juta sampai 10 juta. Suami juga bekerja, dapat gaji. Lalu kemudian tahun 2040, Mimdatema Tayabawati meninggal. Maka dibagi harta yang disebut dengan harta gono gini. Mengapa disebut dengan gono gini? Kau begono, aku begini. Maksudnya aku hidup, kau mati. Berapa pembagiannya? 50%. Karena dianggap mereka berkongsi. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Kalau bapak bekerja sebulan dapat gaji 5 juta, si ibu bekerja sebulan dapat gaji 5 juta, sama-sama gajinya 5 juta. Bedanya di mana? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Jelas? Senang hati ibu? Oh, tepuk tangan orang tua. Itulah beda laki-laki sama perempuan. Bolehkah bapak membayar zakat kepada istrinya? Adinda, ini zakat abang 2 juta sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa. Kenapa tak bisa bayar zakat ke istri? Karena istri wajib dinafkahi. Tapi ibu membayar zakat ke suami bisa. Bang, ku tengok kau melarat kali. Nah, ini zakatku untuk kau. Tapi jangan kau macam-macam. Adapun harta ibu yang tidak dibagi gono gini adalah ketika sebelum nikah. Ibu anak sematawayang, kaya raya, kebun durian sejauh mata memandang musangking. Belum lagi kucingking. Ruko pula lagi 100 pintu. Itu baru pintunya aja, belum lagi jendela sama atap. Itu tidak dibagi gono gini karena pendapatan sebelum nikah. Lalu kami dapat berapa dari situ Pak Ustadz? Suami mendapat 1/4 kalau ada anak, kalau tak ada anak dapat setengah. Jadi kalau harta ibu 1 miliar dari sebelum nikah tadi, maka si bapak dapat setengah kalau tak ada anak, 500 juta. Makanya jangan duit itu disimpan, wakafkan. Simpan duit, simpan di bawah kasur. Meninggal ibu, habis dipakainya untuk modal kawin lagi. Aku bukan provokator bu, sekedar mengingatkan aja. Hari ini bu boleh tersenyum, nanti malam betul juga kata Ustaz. Langsung dibukanya lemari, mana cincin-cincinku kembali gelang. Bagus ku selamatkan ke Pak Selamat katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah bersihnya hati jamaah di Telaga Sari ini. Padahal jelas-jelas membahas tentang harta dia. Mestinya kan sakit hati dia kan. Tepuk tangan juga dia. Memang kalau orang enak berkawan sama orang hatinya bersih. Kenapa? Nama pesantren Madani Ikhwan. Ikhwan apa tadi? Ikhwanul Hasanah. Hasanah, kenapa? Hasanah, baik semuanya. Nama anak kau siapa? Hasan. Yang perempuan Hasanah.
Kan enak bunyinya. Adiknya siapa? Husain. Kalau baik besar Hasan, kalau baik kecil Husain. Makanya cucu Nabi itu namanya Hasan Husain. Nama anak kau siapa? Vincent. Mana? Pas tengok pesek. Awak sangka ganteng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok bentuk rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah menengok hati kamu. Maka hati anak kita di pesantren ini dibersihkan insyaallah. Bapaknya sudah saya ceramahi, ibunya sudah saya ceramahi, anaknya lagi yang belum. Anak-anakku yang sudah masuk pesantren, bukan berarti ayah emak kalian tak sayang sama kalian. Jangan besok sore jam 6 kalian pergi ke bawah pokok kelapa Temenung. Anak angkat nampaknya aku. Jangan besok pagi kalian pergi gelap-gelap sana lari. Justru karena sayang orang tua lah. Kalau orang tua tak sayang, dibelikannya kalian sepeda motor, apapun kalian minta dikasihnya. Ma, belikan aku sepeda motor. Tak saya sebut mereknya, takut iklan gratis. Belikan itu, ma. Belikan. Ku buang speedometernya, buang. Ku buang stangnya, buang. Ku gunting knalpotnya, iya. Habis, setiap dia lewat, pecah telinga masyarakat. Imam sedang sholat di musola. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus kata mama di situ. Amin kata jemaah. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Dimasukkannya kalian ke pesantren karena sayang dia. Mudah-mudahan nanti menerima besar pesantren ini bisa pula santri perempuan masuk kemari. Anak perempuan ini sekarang tak terjaga lagi, Bu. Pakai rok pendek, pakai baju pendek, baju belum selesai dijahit sudah diambilnya. Kantong udah dijahit, resleting belum berpasang. Celana anak umur 8 tahun dipakai anak 18 tahun. Apa tak terkeluar biji mata atu-atu? Menengok anak gadis menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini menetes air mata. Hancur dunia ini sekarang udah. Orang bercadar diejek radikal. Orang bercadar diejek teroris. Didatangkan Allah Covid. Bercadar semuanya. Laki-laki pun bercadar. Yang tak bercadar ditangkap. Razia cadar. Asal naik pesawat, duduk udah di pesawat itu, di kursi sudah duduk. Datanglah pramugari. Padahal dalam hati, ya Allah janganlah pramugari ini dekat. Dekat dia. Bapak tutup wajahnya gitu. Alhamdulillah, Pak pesawat tutup. Oh sangka dia terpesona. Rupanya mau muntah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau masuk anak, serba salah ibu kalau punya anak gadis. Mau dilepas takut gembung masuk angin. Mau tak dilepas, takut nanti dia di rumah mengamuk-ngamuk. Hari Sabtu sore, malam apa ini? Malam Ahad. Sabtu sore tadi anak lajang sudah mulai datang sore. Assalamualaikum, Beb. Keluar bapak bawa batang sapu. Apa kau kemari? Mau jalan-jalan Pak sebentar, mau beli makanan ke Sunggal. Tak ada bawa jalan-jalan. Tak kau tengok tuh tulisan jelas-jelas ku tulis di jalan itu. Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Sebentar aja Pak. Tidak.
keluar bini dari dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Muncul. Maka bapak sama ibu mesti sepakat. Kalau bapak bilang tidak, maka ibu juga bilang tidak. Serentak bilangnya tidak. Begitu. Cemana bu? Tidak. Tidak. Sebentar aja pak. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Tidak. Pakai bakso. Aja di. Apa lagi? Saya nih, mungkin itu jugalah sebab maka tak dikasih Allah anak perempuan. Anak saya laki-laki. Padahal ingin betul lah adik laki-laki, ayah laki-laki. Banyak orang sekarang ayahnya bencong. Awak laki-laki, adik laki-laki, ayah laki-laki. Ingin betul punya anak perempuan. Tanya dokter, bu dokter, anakku ini cemana? Selamat Pak Ustaz, anaknya perempuan. Wow, so sweet. Hasil USG perempuan, disiapkanlah nama. Bahasa Maroko, kalau baik itu bahasa Marokonya Miziana. Panggilannya Ana. Miziana, begitu lahir, laki-laki. Bagaimana ilmu kedokteran kalian ini? Katanya anakku kemarin perempuan, kenapa laki-laki? Anak Ustaz pandai menyembunyikan sesuatu. Masya Allah. Di situ baru saya paham. Rupanya dokter itu pun tak juga yakin 100%. Yang yakin, sebenar yakin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita sepelekan anak perempuan. Sekarang orang banyak kalau ditanya, berapa anak kau? Anakku 3, tapi perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Yang punya 3 anak perempuan, masukkan ke pesantren, didik dengan baik, tiket menuju surga. Anak kami 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Kata dokter tak bisa tambah Pak Ustaz, buka cabang. Ibu jangan marah, saya mancing aja. Saya mau mancing respon mereka. Maunya tadi pas saya bilang buka cabang, kalian diam aja. Pura-pura tak senang gitu. Kalian tepuk tangan pula, habislah kalian balik nanti. Awaslah ditengoknya, cengok nanti. Tapi bapak, walaupun direpeti mereka, bapak sabar. Mengamuk mereka, bapak sabar. Kenapa? Insya Allah bapak tak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini tak usah diazab. Waktu di dunia udah azab kan. Bekerja pagi, petang, siang, malam, tunggang langgang, lintang, pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pas mau keluar rumah, 2.000 perak lah dikasih. Abang ini, yang banyak-banyak, nanti abang selingkuh. Kan azab kali lah hidup juga. Makanya selamat dari azab kubur. Tapi yang begitu-gitu tuh tak ada di Telaga Sari. Ibu ini baik-baik semua, ya kan Bu? Mengaku pula orang. Masya Allah, tabarakallah. Saya pertama kali datang kemari kan? Macam udah lama kita jumpa. Begitu dipanggil malaikat nanti, Salamun alaikum, selamat datang wahai masyarakat Telaga Sari. Tibetum, kalian sudah buat baik, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga. Amin. Begitu sampai diumumkan, masyarakat Telaga Sari masuk ke dalam surga dengan selamat. Masuk. Yang pertama kali mereka tanya adalah,
Di mana Ustaz Somad? Karena orang baik tak mau masuk surga sendirian. Mana saudara kami dulu? Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia udah lama nunggu kalian. Di mana dia? Di VVIP. Amin karena mungkin kita masuk surga bukan karena sholat kita, karena tak khusyuk. Mungkin bukan karena zakat kita, karena kita riak. Tapi kita masuk surga karena doa saudara kita. Maka jangan sampai doakan yang tak baik. Ini kadang ada orang ini doa tak baik. Nengok tetangga rumah baru, ya Allah sakitkan dia. Nengok kawan mobil baru, ya Allah demamkan dia agak seminggu. Nengok kawan bini baru, mampuskan dia, aku tak dapat. Ustaz nih ke situ aja ceritanya pula. Kalau gitu kita selesaikan aja lah. Semoga Allah memberikan ampunan. Apa dosaku? Ketika kau merasa tidak berdosa, itulah dosamu. Ketika kau merasa tidak berdosa, itulah dosamu. Karena kita ini banyak dosa. Jadi tepat sekali ini. Semoga Allah memberikan ampunan pada Ustaz. Man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosa. Di antara kita ini siapa yang paling banyak dosanya? Sampai hati kelena. Semoga Allah memberikan Ustaz kesehatan. Siapa yang sakit? Banyak jamaah nih kalau menengok saya sebelum ceramah tanya, Ustaz sehat? Gimana perasaan Ustaz? Karena ditengoknya nampaknya Ustaz ini tak sampai hari Jumat ini. Semoga Allah memberikan Ustaz keselamatan. Oh pasti. Saya dari tadi duduk dekat Pak Slamet. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ustaz Abdul Somad beserta keluarga Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya mendengarkan musik solawat versi remix? Tidak sinkron antara pujian kepada Nabi dengan bunyi remix itu. Remix itu macam mana lah aku contohkan remix itu ya. Itu bunyi musik diskotik itu. Jadi yang cocoknya selawat itu yang slow. Salatullah, salamullah. Masih cocok. Sallallahu ala Muhammad. Masih cocok. Tala'al badru alaina. Masih cocok. Maulaya salli wa sallim. Masih cocok. Tapi kalau sol. Andai ada Nabi duduk di situ. Andai ada Nabi. Lalu kau datang. Assalamualaikum. Kata Nabi, apa nih maksud kau ini? Kira-kira cocok apa tak cocok? Tapi bahwa lagu-lagu itu tidak mesti lagu Arab, ya tidak mesti lagu Arab. Tombo ati ono 5 pekarane. Itu lagu apa? Lagu Jawa. Mau kalian buat lagu Batak, mau lagu Karo, bagus. Tapi ada kepantasan. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah pantas tak pantas. Andai tadi turun saya dari mobil, naik saya ke atas, pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm. Itu haram apa tak haram? Mana pula haram? Lutut tertutup, pusat tertutup, naik saya pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm. Terus saya bilang, "Hi guys, are you ready to rock?" Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah pantas tak pantas. Kalian datang mau meminang anak gadis. Gimana cara kalian datang?
Tentu pakai sopan santun. Assalamualaikum Pak. 2 jari, 2 tangan, 10 jari, 1 dengan kepala. Bapak sehat. Kalian bawakan rambutan, kalian bawakan durian. Aku tak suka durian, gitu. Pergi bawa. Tak mungkin kalian masuk langsung. Gimana calon mertua? Sehatnya kau kan? Ini masalah etika. Kalau pada calon mertua hanya mengharapkan anak gadisnya saja kita bersopan santun, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Ini masalah perasaan. Walaupun rasamu bukan rasaku. Kenapa orang itu marah? Apa hukum memelihara kucing? Hukum memelihara kucing hukumnya mubah. Kalau larangannya kuat namanya haram. Kalau larangannya tidak kuat namanya makruh. Kalau perintahnya kuat namanya wajib. Kalau perintahnya tidak kuat namanya sunnat. Tidak disuruh, tidak dilarang namanya mubah. 5 itu disebut dengan hukum taklifi namanya. Hukum apa namanya? Hukum taklifi. Saya ulang lagi. Kalau perintahnya kuat namanya wajib. Kalau tidak kuat namanya sunnat. Kalau larangannya kuat namanya haram. Kalau tidak kuat namanya makruh. Kalau tidak disuruh, tidak dilarang namanya mubah. Nah, memelihara kucing ini tidak disuruh, tidak dilarang. Maka masuk dalam kategori mubah. Mana dalilnya? Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Tak boleh menghambakan diri kepada matahari, syirik. Maka semua nama yang menghambakan diri kepada matahari dirubah menjadi hamba Allah. Nama yang paling bagus hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Maka dia namanya Abdus Syams. Dirubah Nabi namanya Abdurrahman. Nama ayahnya Sohar. Nama kampungnya Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sohar Ad-Dausi. Karena selalu membawa kucing, maka dipanggil Nabi Ya Abahir. Atau selalu populer dengan nama Abu Hurairah. Selalu bawa kucing, Pak Kucing. Selalu bawa anjing. Maka seandainya Nabi melarang Abu Hurairah, haram. Seandainya Nabi menyuruh, wajib. Nabi tak menyuruh, Nabi melarang, tapi Nabi memanggil dia Ya Abahir, itu dalil bahwa memelihara kucing hukumnya mubah. Ada satu hadis, perempuan rajin ibadah masuk neraka gara-gara tidak mengasih makan kucing. Jadi kalau begitu, kalau memelihara kucing menyiksa kucing, maka hukumnya haram. Bagi siapa yang punya kucing, kasih makan, kasih minum, kasih tempat yang bagus, dan kasih bini. Jangan sampai kucing, begitu juga yang memelihara burung. Kandangnya mesti besar. Jangan kandang kecil, sampai akhirnya dulu saya di Az-Zikra, semua jamaah yang punya burung-burung itu supaya membawa dilepas di kandang yang besar. Karena setelah dilepaskan tidak bisa dia terbang, melompat macam katak. Karena seumur hidup tak pernah terbang. Jadi kalau ada ayah kalian mau melihara burung, sampaikan salam saya, bilang sama dia, lepaskan ini ya. Karena menyiksa binatang. Tapi kalau kandangnya besar, bagus. Saya juga suka memelihara. Ada ikan toman, ada ikan arwana, ada ikan tapah, ada di rumah.
Saya pelihara besar. Tapi dikasih makan yang bagus. Ada. Sudah saya upload di Instagram. Banyak komen, Ustadz tinggal menyediakan tomat, cabai bawang sama kunyit katanya. Asam pedas. Apa batasan perempuan dalam menghias diri? La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak boleh bersolek-solek jahiliyah. Kalau kebetulan wajahnya pucat, maka dia boleh memakai bedak yang warna kulit normal. Jangan sampai dia datang kemari jam 7, lalu semua pegawai membaca ayat kursi. Karena disangka hantu kesiangan. Boleh memakai bedak yang sewarna dengan kulit. Yang tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi pakai make upnya pas mati lampu. Sampai ke tempat undangan, sebelah mata biru, sebelah hijau. Disangka korban KDRT. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tak boleh bersolek-solek jahiliyah yang menarik perhatian. Tidak boleh pakai kerudung macam punuk onta. Punuk onta naik ke atas. Kalau dia berjalan, semua biji mata menengok dia. Tidak boleh memukulkan tapak kaki ke lantai. La yadribna bi arjulihinna. Dipakai gelang kaki, lalu dipukulkan ke lantai. Kerincing, kerincing, kerincing. Tak boleh. Karena menarik perhatian. Termasuk juga memakai sepatu yang tumitnya 5-10 cm. Dia berjalan, kita darah tinggi. Khawatir, cemas. Tidak boleh memakai pakaian yang ketat, transparan. Umur 18 dipakai celana anak 8 tahun. Menjerit celana. Namanya celana legging. Tidak boleh memakai, mohon maaf. Tidak boleh memakai parfum yang berlebihan. Adapun menghilangkan bau ketiak, bagus. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau busuk. Maka kita disuruh gosok gigi sebelum sholat. Jangan sampai makan bawang, petai, jengkol, sambal belacan, tak gosok gigi. Ayatnya Qul a'udzu birabbin nas. Kita khusyuk, kawan busuk. Gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka gosok gigi inda kulli shalah. Setiap mau sholat gosok gigi, mau tidur malam gosok gigi, bangun tidur gosok gigi, bersih. Bau tak boleh. Tapi kalau memakai parfum terlampau berlebihan, merusak pikiran laki-laki yang menciumnya. Nah, jangan sampai, apalagi perempuan pakai parfum berlebihan, dia di ujung, bacaan imam di depan hilang. Imam itu pun tak konsen. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala hilang lakum dinukum waliyadin. Mencium bau parfum. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. La yatma'al la takhda'na bil qaul. Perempuan jangan bersuara mendayu-dayu. Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan yang mendayu-dayu. Jadi kalau ngomong biasa aja. Yang saya heran, kenapa suara perempuan di mall sama di pesawat itu selalu mendesah-desah. Ladies and gentlemen. Kenapa tak normal biasa aja? Heran. Makanya kalau ada orang yang nelpon ke HP kalian, jawab biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Mantiga. Tak perlu mendesah-desah. Waalaikumsalam. Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Rusak hati orang yang dalam hatinya ada penyakit. Bolehkah bermain game online? Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Ketiga-tiganya permainan. Memanah permainan, menunggang kuda permainan. Semalam karena kebetulan lagi di rumah libur, saya bawa anak saya, Hazik, Sami, Sadim, saya bawa main bowling.
ketangkasan. Boleh olahraga selama badan bergerak. Game online badan tak bergerak, biji mata aja bergerak. Badan tak bergerak. Anak-anak zaman dulu sehat. Kenapa? Karena olahraganya petak umpat, patuk lele, layang-layang, poli, main panjat pinang, bagus. Judul lagunya Luka Lama Berdarah Lagi. Karena baru sunat, nampak layang-layang kejar, berdarah balik. Kami dulu diambil kaca digiling, dimasak dengan lemkap, lalu dimasukkan benang, mau ngejar layang-layang. Zaman sekarang orang tak bergerak, main game online dari pagi sampai pagi, tak bergerak. Maka silakan olahraga yang bergerak. Catur badan tak bergerak, tapi otak bergerak, main. Bagus. Selama tidak melewatkan waktu sholat. Kalau melewatkan waktu sholat jatuh kepada haram. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Jadi hukum permainan, hukum asalnya mubah, boleh. Selama dia tidak melanggar waktu sholat, lalai dan lain sebagainya, termasuk mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Kita urutkan dari mulai waktu fajar, wal fajri, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu petang, wal asri, masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha. 6 kali. Yang pertama nanti ditanya di akhirat ketika kita dibangkitkan, yang pertama ditanya adalah waktu. Orang barat menyebutnya time is money. Waktu adalah duit. Karena Tuhan mereka duit. Berapa per menit, berapa per jam. Tapi orang Islam, al-waktu kasaib, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Pedang itu kalau tak kau patahkan, dia yang akan mematahkan lehermu. Nah, maka waktu itu mesti kita pakai. Alhamdulillah waktu kita tak ada yang sia-sia hari ini, insyaAllah. Ustaz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Ya Allah, balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustaz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, Bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal. Maka walimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia. Adik-adik kelas saya itu. Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Sekarang anak-anak gadis ini yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini tengoknya bukan ilmu agamanya. Ini tengoknya datang naik apa? Ini tengoknya naik Grab? Enggak ada. Atre. Nauzubillah. Bersyukur Bapak Ibu anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar.
Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, bang, ini yang laki-laki LGBT ini kan, bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa? Padahal sebelum itu apa? Lihat deh. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah. Memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Santailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Apa orang yang sudah menikah terus meninggal, terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam 10:30 nih payah nangkap memang.
Karena ada jodoh baru berjumpa, atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh, sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qari'ah hafizah. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu, tuh di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka, kalau tak berjodoh, takkan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu, jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet. Karena jodoh lah kalian jumpa. Ustaz, saya mau tanya, mana yang diutamakan, suami apa istri? Mana yang diutamakan, suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu, ini ada kewajiban, hai laki-laki. Kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya maksud. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasih bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall, kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian, Dek, ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya. Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup, maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian. Tak diperhatikan dia, itulah ingin diperhatikan orang. Dipakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut. Nengok dia, kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Dah, soleh-soleh semua itu insyaAllah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa.
Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, azan as-salah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kejutlah dia. Makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini. Sini sebentar. Allahu Akbar. Apa ni ayah ni? Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama, memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua, mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga, mau menawar. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu, turunkan standar ini sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah na'udzubillah, datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia, kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul itu? Kenapa ada yang terlambat sholat itu? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. As kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia.
Sampai dia ke tanah lapang itu, orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Al-Um Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian bagi yang musafir. Kemudian ada yang WA saya, Ustadz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi, sholat sendirian? Menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu fanatik dengan pengajian salafi? Sementara saya selalu berselisih paham dengan dia, dan dia selalu melarang saya untuk jangan memfoto atau memvideokan anak saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Perbedaan dengan salafi ini ada beberapa poin. Saya banyak kawan saya salafi. Ustadz Maher Tuailibi salafi, Ustadz Omar Mita salafi, Ustadz siapa yang di Malang? Abdullah Hadrami salafi. Cuma salafi ini ada yang garis lunak, ada yang garis keras. Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Jadi maksud saya jangan kalian pukul rata. Jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini difoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuman foto anak, foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak. Hati-hati. Nah, jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa. Tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab, ini tentang masalah salafi. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikumnya ada. Oke, selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu. Iya, jangan lakukan mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Wah, kalau mancis tak mempan, obor wah. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu,
khusyuk. Waktu mencuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut, ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Ini banyak orang sampai wudhu bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia kan. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Wah, kerotak. Tak boleh. Tasbih, tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Mungkin kalau ada ngajak-ngajak ngobrol, tak usah. Gimana kabar Anda? Subhanallah. Tiga, ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutola'ah. Mutola'ah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir. Baca. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca. Karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek, supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jamaah malahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha?
Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma'. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai bau. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap, supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Saya pernah pulang dari Jakarta, pulang khuruj 40 hari. Ini mau nanya apa mau ngasih tahu? Khuruj. Naik kapal laut bulan Ramadan kemarin. Oh, sedap ceritanya nih. Rasa-rasa membaca novel tenggelamnya kapal Panderwick. Ketika malam Jumat pula, saya duduk-duduk di atas kapal itu. Oh, ketemu sama orang Swiss. Panjang ceritanya. Alhamdulillah, lebih kurang 30 apa ini? Hah? 30. Tahu pula dan dari aku lagi. Bicara sama orang Swiss itu, berhasillah kami bimbing dia syahadat. Allahu Akbar. Down saya membacanya. Saya menceramahi orang yang sudah Islam. Saya menceramahi orang yang sudah berdalam masjid. Ini mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan ruko, khuruj fisabilillah, menceramahi orang yang tak kenal Allah menjadi kenal Allah hanya dalam waktu 30 menit. Aku sudah 1 jam ceramah. Yang udah beriman tetap aja iman gitu. Malu kepada Allah SWT. Alhamdulillah, dia pun bersyahadat Pak Ustadz, dan kami kasih hadiah siwa. Dengan senang hati langsung dipakainya siwa itu. Tapi ketika turun, saya kehilangan orangnya. Bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah telah mensyahadatkan dia?
Maka tadi saya disuruh membimbing syahadat perempuan. Lalu saya pesankan kepada pengurus masjid, catat nomor HP-nya, daftarkan dia ke Mu'alaf Center. Mu'alaf Center artinya pusat mu'alaf, bukan mu'alaf yang bawa senter. Persatuan mu'alaf. Nanti kalau ada yang masuk Islam, tolong dibuatkan, daftarkan di Mu'alaf Center. Perhatikan dia sudah ngaji atau belum, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Jangan setelah sadar, tapi ini kau sudah berikan dia hidayah, saudaraku. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanahu khairum min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Adapun kelanjutannya mudah-mudahan sekarang kan mereka orang-orang barat ini canggih, dia tahu internet, duit dia banyak. Mudah-mudahan dia kembali ke Swiss dan dia menggabungkan diri dengan saudara muslimnya di Eropa. Yang udah lalu tak bisa kita ulang. Sebenarnya yang akan datang kalau mensyahadatkan, jangan lupa catat nomor HP-nya, alamatnya, supaya bisa kita kirim kabar, kita kasih video ceramah saya ini pula. Adik-adik yang di Fakultas Bahasa Inggris di USU Universitas Sumatera Utara, kalian terjemahkan bahasa ceramah saya ini ke bahasa Inggris supaya masuk Islam pula orang-orang Swiss sana nanti insyaallah. Jangan dia ini aja dapat surga, saya mau juga. Bagaimana Islam dia Pak Ustaz? Dia udah bersyahadat, tinggal dia belajar sholat, belajar puasa, belajar dia bagaimana berzikir, membaca Quran. Jangan lupa di Eropa itu pengajian Islam justru lebih banyak. Di sana ada Islamic Center, ada Islamic Council, macam-macam di sana ada. Jadi jangan cemas, jangan takut. Engkau sudah menyampaikan hidayah kepada saudara kita. Begitulah aslinya dakwah. Inilah yang dai mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, mengajak orang dari jalan tak tahu hidayah kepada jalan hidayah. Inilah yang dai, bukan Ustadz Abdul Somad dai. Ustadz Abdul Somad hanya mau izoh hasanah, menceramahi orang yang sudah dalam masjid, orang yang sudah baik, orang yang sudah dapat hidayah. Nah, apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati inqata'a, putus amalnya illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin shalihin yad'u lah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa, Rabbi habli minas shalihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya, karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja, ya Allah, ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Kenapa ketawa? Ustaz, mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab. Mohon jawabannya Pak Ustaz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayi'atu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Bu, janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu, Bu. Jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih, anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar.
maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab, unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi, tapi amalnya tak cukup. Maka kata Allah, kasih dia ujian, sehingga ketika dia sabar, dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti ibu husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Doa berhajat, dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang, malah minta bagian tanah dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal, sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustaz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah. Datanglah mak-mak umur 70 tahun menggigil saya habis pengajian subuh. Ustaz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang, mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah, balik lagi. Kau gendong makmu ini ke Makkah, jalan kaki tawaf sa'i umroh, balik lagi ke Medan, belum tentu dapat kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia. Dia belum mati lagi. Udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji, biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, Mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih. Mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini di tanah-tanah dia. Mau berangkat dia. Berangkat di tanah suci. Ini harta dia pula ditahan. Disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik darah tinggi saya. Ustaz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustaz? Kitab kuning warnanya kuning karena dua. Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih, Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib. Naik lagi ke atas orang membaca kitab I'anatul Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu, belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada Imriti. Naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustaz. Masuk pesantren. Semangat, masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua, anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa?
Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti, musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi, karena dia punya pondok pesantren dengan santri. Sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Dan suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara bagus. Tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama. Sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan. Kedokteran silakan. Arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.